Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Memasuki masa-masa Advent tahun ini, kita perlu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus bagi pelayanan Gereja GPB Petrus di masa pandemi ini. Di tengah segala keterbatasan, hingga saat ini kita masih dapat beribadah, dan malam ini sambil menutup pelayanan ibadah kita di tahun 2020, kita bersama selama 1 jam ke depan akan berbincang bersama KMJ GPB Petrus Ibu Pendeta Novita R. Pisireron mengenai bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita dalam menyambut Natal tahun ini yang mungkin sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Salam sejahtera Ibu Pendeta, apa kabar? Sehat-sehat semuanya Bu? Salam sejahtera Kak Yuli Mase, saya sehat, puji Tuhan. Kita bisa ketemu. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa malam ini juga kita ditemani oleh rekan-rekan gerakan pemuda yang mengiringi kita dengan pujian dan alunan musik. Telah hadir bersama kita Saudari Sheila Galamba sebagai pianis dan Saudara Adistia Pratama dengan suara serak-serak basahnya. Selamat malam teman-teman, bagaimana? Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini yang begitu luar biasa Tuhan. Pertama, hamba mau berdoa juga Tuhan buat kesehatan setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Bapak, terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa kami dapat mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan Yesus berikan dalam setiap kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami beserta dengan keluarga pun mengalami kesehatan yang luar biasa. Bapak, terima kasih juga Tuhan buat kesempatan hari ini kami dapat beribadah penutupan tahun rumah tangga Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan marifat juga Tuhan untuk Ibu Pendeta yang akan memberitakan firman-Mu. Sehingga Tuhan firman itu dapat ditanam di hati kami dan dapat tumbuh dan kami dapat memberikan firman itu di sekitar kami. Dan menjadikan kami lilin yang tidak taruh di bawah meja tetapi ada di atas Tuhan. Sehingga siapapun yang mengenal kami, mengenal Engkau di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapak, beracaralah Tuhan karena kami percaya ini adalah acaramu Bapak. Terpujilah namamu Allah yang hidup, Bapa yang kekal sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita bernyanyi bersama dari Kidung Muda-Mudi 43. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah, mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah. Bapak Ibu sekalian, dimulai sejak bulan Maret lalu, wabah COVID-19 telah melanda negeri kita. Pembatasan sosial dilakukan hingga kini 9 bulan kemudian. Meskipun aktivitas mulai menggeliat kembali, wabah ini masih terus memakan korban dan masih ada pembatasan-pembatasan sosial yang dilakukan. Kita perlu bersyukur bahwa meskipun di tengah pembatasan sosial, kita dapat terus beribadah. Meskipun tanpa pertemuan fisik. Dengan bantuan teknologi, kita dapat terus mengikuti ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat.
Meskipun hanya lewat layar ponsel kita masing-masing, dan di tengah segala keterbatasan, kreativitas kita bersama sebagai satu gereja terus diuji untuk menghadiri damai sejahtera. Damai sejahtera Allah melalui bentuk atau konten ibadah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebagaimana apa yang kita lakukan malam ini. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan bahwa memasuki masa-masa Adventus tahun ini, kita dapat menutup pelayanan ibadah kita di tahun 2020 dengan baik, berkat penyertaannya dalam kehidupan kita. Nah, berbicara mengenai masa-masa Advent, maka tentunya tidak bisa dipisahkan dengan hari Natal, yang nanti di ujungnya. Dalam kondisi pandemi saat ini, hari Natal nanti mungkin tidak bisa beribadah bersama, Bu. Beribadah bersama di gereja, atau bahkan berkumpul bersama keluarga. Hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan tradisi Natal kita. Banyak orang di luar sana yang mungkin sudah pesimis. Kalau sukacita Natal kita tahun ini tidak seperti Natal-Natal sebelumnya. Bagaimana pandangan Ibu terhadap hal ini, Bu? Dan bagaimana kita menyikapi perubahan kebiasaan ini? Ya, Kak Yuli, Kak Sela, Kak Adis, selamat malam, kita berjumpa lagi dan kita boleh sharing malam hari ini dalam penutupan ibadah keluarga di tahun 2020. Sebelum kita kembali mengingat bahwa memang kita harus menyikapi bagaimana perubahan kebiasaan karena pandemi COVID-19, kita perlu juga ke belakang dulu untuk mengingat bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang memang dipersiapkan. Secara khusus Tuhan tidak pernah bilang, nanti tahun 2020 akan ada COVID-19, siapkan diri. Tidak ada. Artinya memang sangat-sangat bisa kita perhatikan bahwa kebiasaan, pola kehidupan manusia berubah total dari apa yang standar. Ada banyak yang awalnya tidak siap, tapi kemudian perlahan-lahan semua manusia memang akhirnya siap, dan di situ kita mau lihat juga pekerjaan Tuhan. Salah satu contoh ketidaksiapan benar yang dikatakan oleh Kak Yuli bahwa gereja pun akhirnya harus punya variatif-variatif pelayanan di sana, dan itu bentuk dari kesiapan pada akhirnya yang dilakukan oleh gereja. Tapi sebelumnya kita mau ingat juga bahwa ada begitu banyak orang yang berproses untuk siap, untuk akhirnya bisa melihat masa ini sebagai sesuatu masa di mana kita tetap harus optimis sebagai orang percaya. Salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu ketika mulai dari Wuhan Desember 2019 dari Tiongkok, kemudian menyebar virus itu di seluruh negara, salah satu yang kelihatan sekali adalah fenomena panic buying, ya, di mana banyak orang tertentu yang punya uang menimbun bahan-bahan pokok. Ini sesuatu bentuk ketidaksiapan manusia menghadapi pandemi COVID-19, walaupun alasannya untuk mempertahankan hidup. Tapi sebetulnya ini bentuk dari bahwa ada manusia-manusia yang tidak mampu mentoleransi stresnya gitu. Itu yang bisa kita lihat bersama. Jadi kalau pada akhirnya sampai di masa Advent hari ini dikatakan oleh Kak Yuli tadi bahwa gereja tetap bisa melakukan pelayanan pewartaan firman Tuhan, itu bentuk dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh gereja. Dan ketika masa Advent ini nantinya akan selesai, harapannya kita semua jemaat Tuhan tetap harus punya pengharapan, keoptimisan bahwa
Natal yang memang secara fisik tidak berjumpa, tapi sukacita itu tetap ada dalam diri orang-orang percaya. Itu pandangan saya ketika kita bicara kebiasaan yang berubah. Tahun-tahun lalu kita merayakan Natal dengan selebrasi, berbagai macam kegiatan. Tapi hari ini, tahun ini, kalaupun kita tiba pada masa Natal nanti, jemaat Tuhan harus tahu bahwa ada sesuatu yang diminta Tuhan juga di tahun 2020 yang istimewa ini. Dalam kaitannya dengan Natal di hati. Bukan soal lagi perayaannya. Itu dari saya, Kak Yuli. Bu, iya ya, benar. Kita memang harus optimis. Tadi kita sudah membahas mengenai perubahan-perubahan kebiasaan Natal. Yang pastinya akan terjadi bagaimana kita perlu menyikapinya. Dan optimisme itulah yang harus memang kita pertahankan. Dan Ibu Pendeta juga sudah menyebutkan ada sesuatu yang penting yang harus kita ingat rayakan saat Natal. Sebenarnya sesuatu yang Ibu sebutkan tadi apa ya, Bu? Apalagi dalam konteks masa pandemi seperti ini yang mungkin membawa kedukaan. Akibat kehilangan salah satu keluarga atau kesulitan. Kehilangan pekerjaan, menurunnya penghasilan bagi sebagian orang. Jadi, Kak Yuli mau tanya nih, Bu. Yang tadi Ibu sebutkan itu apa dan bagaimana ya, Bu? Iya. Kita bicara soal kebiasaan yang berubah ya. Mari kita sharingkan hal ini malam hari ini. Ya, dalam ibadah keluarga penutupan kita coba mengungkapkan apa sebetulnya perubahan-perubahan konkret yang terjadi di masa pandemi. Mungkin Sela bisa menyampaikan apa rasanya bagimu yang berubah dan keoptimisan apa yang kemudian muncul dalam dirimu. Coba dulu sampaikan terkait dengan perubahan-perubahan pola hidup kita di masa pandemi 19 ini. Apa kira-kira Kakak Sela? Terima kasih Bu Pendeta untuk kesempatannya. Selama ini kan banyak orang yang memisahkan teknologi dengan ibadah. Karena sebagian orang beranggapan kalau penggunaan teknologi itu mengganggu kekhusyukan ibadah. Contohnya seperti Alkitab, kidung jemaat yang ada dalam handphone, dan lain-lain. Sementara itu pada saat ini malah teknologi komunikasi itu justru yang membantu kita untuk tetap beribadah. Contohnya seperti YouTube, Zoom, semuanya dalam beribadah kan kita memakai itu ya. Nah, bahkan menjadi suatu faktor utama dalam menjalankan ibadah yang hikmat. Oleh karena itu, pada masa pandemi ini mungkin membawa perubahan dalam cara pandang kita terhadap teknologi. Nah, teknologi saat ini tuh ternyata bergantung kepada tangan-tangan orang yang memegangnya atau keniatan orang-orang yang menggunakannya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Kakak Sela. Ini salah satu bukti keoptimisan gereja, bahwa setiap jemaatnya sudah mulai berpikir. Selama ini tentu saja hampir 9 bulan kita menggunakan teknologi penuh. Di sana kita bisa tetap menyaksikan pewartaan tentang firman Tuhan. Dan itu ditanggung-jawabi oleh memang anak-anak muda yang berkompeten dengan bidang teknologi dan kemudian mengambil bagian dalam pelayanan itu. Ini sesuatu yang luar biasa perubahannya bagi gereja. Kita sebagai pemuda aware ya, yang pintar menggunakan teknologi dengan positif untuk inilah waktunya. Keoptimisan itu ada di situ. Sekarang beralih ke Kak Adis ya. Kak Adis mungkin ada
pendapatnya terkait bahwa kebiasaan-kebiasaan yang berlaku beberapa bulan ini berubah dalam kehidupan orang percaya khususnya. Mungkin ada pendapatnya Kak Adis, silahkan. Baik Ibu, terima kasih buat pertanyaannya. Saya ada 2 poin yang akan saya jawab. Yang pertama, masa pandemi ini mengingatkan kita pada kebebasan yang diberikan Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum masa-masa pandemi, di saat kita memiliki kebebasan Bu, untuk datang beribadah, kita malah sering ngerasa bosan, males, terbeban untuk datang ke gereja dan beribadah. Namun di saat pandemi ini, banyak orang yang justru rindu untuk datang beribadah dan bersekutu bersama-sama. Masa-masa seperti ini mengingatkan kita kembali untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebebasan yang sudah Allah berikan kepada kita untuk mengucap syukur melalui ibadah. Itu poin yang pertama Bu. Poin yang kedua, masa pandemi ini memaksa kita untuk menjadi orang-orang yang semakin kreatif. Bukan hanya dalam kehidupan personal, tapi juga di dalam ibadah. Banyak orang-orang yang memulai bisnis mereka karena mengalami PHK atau pemotongan penghasilan, dan banyak banget perusahaan yang mulai melihat bahwa ternyata bekerja jarak jauh itu dapat diterapkan dengan baik Bu. Nah, dalam lingkungan gereja kita bisa melihat ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara virtual dengan konten-konten ibadah yang semakin beragam Bu. Jadi kira-kira seperti itu Bu, kalau menurut pendapat saya. Iya Kak Yuli, baik sekali itu jawabannya Kak Adis untuk melihat dari 2 sisi. Ya, bahwa itu bentuk juga keoptimisan jemaat Tuhan yang semakin menguat hari ini. Ya, secara vertikal Kak Adis tadi sampaikan bahwa di masa pandemi ini orang justru punya kebebasan yang bertanggung jawab, bahwa relasi bertuhan itu makin menguat. Begitu ya. Baru kemudian tadi secara vertikal ekspresi dari semua kegiatan-kegiatan virtual hari ini dalam rangka memberitakan firman Tuhan itu semakin lebih kreatif. Itu horizontalnya begitu ya. Ke atasnya jalan, relasinya menguat dengan Tuhan, ke sampingnya juga secara horizontal kita semakin optimis untuk membuat hal-hal yang baru. Terima kasih, semua jawabannya luar biasa malam hari ini. Tapi ya kita juga pengen dengar dari Kak Yuli selaku presbiter dan juga pelayan Tuhan, bahkan juga sebagai pekerja, perubahan-perubahan optimis yang seperti apa yang muncul, yang dipikirkan oleh Kak Yuli. Baik Bu Pendeta, terima kasih banyak buat kesempatannya yang telah Bu Pendeta berikan kepada saya. Kalau saya melihat di pandemi ini, saya ambil lingkup kecilnya adalah keluarga. Seiring dengan terbatasnya kegiatan di luar rumah karena pandemi saat ini, bersama keluarga lah yang justru semakin banyak. Yang dulu sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, di masa sulit seperti ini kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki, meningkatkan hubungan sosial kita. Dan yang paling penting adalah keluarga Bu. Betul Kak Adis? Dengan demikian dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Kak Yuli, Kak Adis, dan Kak Sela, sebetulnya bisa saya simpulkan ini ya terkait dengan benar bahwa memang tahun ini melalui instruksi PGI tidak ada perayaan-perayaan Natal yang kumpul. Ya toh? Tapi dari refleksi saudara bertiga malam hari ini tersimpul bahwa tolak ukur sukacita Natal yang akan kita sambut itu bukan dari keadaan dan situasinya. Tapi bagaimana kita terus bisa memaknai, berefleksi untuk mengangkat keoptimisan itu dalam bentuk sukacita Natal yang berbeda. Ini yang harus disiapkan oleh setiap orang percaya. Dan semoga malam hari ini sharing kita ini juga bisa direfleksikan langsung oleh jemaat-jemaat Tuhan yang malam hari ini juga mengikuti apa yang kita sampaikan. Dari rumah ke rumah mereka terus berefleksi, menyiapkan
keoptimisan Natal walaupun tidak berjumpa, walaupun tidak ada selebrasi, tapi keluarga, teknologi, kreativitas itu akan membantu kita tetap bersukacita di Natal tahun 2020. Baik Bu Pendeta, terima kasih atas bincang-bincang kita terkait perubahan kebiasaan dan persiapan kita dalam menyambut Natal tahun ini. Mungkin sebelum kita masuk dalam penutup, boleh Bu ada persiapan refleksi yang Ibu bisa berikan sebagai tambahan bagi kita semua? Ya, baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan yang di rumah, dalam ibadah penutupan ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Saya mengambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 14. 4 ayat ya, kita akan baca bersama-sama, kita simak apa yang tertulis. Demikian bunyi sabda Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang penting sebagai refleksi terakhir kita ya, Kak Yuli, Kak Sela, dan Kak Adis, bahkan jemaat yang ada di rumah. Kita baru hampir 10 bulan menghadapi situasi sulit karena pandemi COVID-19. Kalau kita berangkat 2000 tahun yang lalu bicara soal bangsa Israel, 70 tahun mereka harus menguatkan diri untuk optimis kembali dari pembuangan di Babel. Hal ini ingin kembali mengingatkan kita dalam refleksi mendalam bahwa pembentukan dari Tuhan itu membutuhkan proses, bukan berapa lamanya, tetapi bagaimana dalam proses itu kita semakin dikuatkan, semakin bisa membentuk diri kita untuk menjadi orang-orang yang sangat setia hanya kepada Tuhan. Menarik sekali firman Tuhan pada malam hari ini, bukan hanya buat kita ya yang di sini, benar nggak? Tapi juga buat jemaat Tuhan di rumah. Tuhan punya rencana dan rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Tetap ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari peristiwa 2020. Kita harus selalu mengatakan bahwa tahun ini tahun yang istimewa. Sebagai orang percaya,
Dan itu dikatakan untuk bangsa Israel ketika mereka harus menunggu setelah 70 tahun baru aku akan memperhatikan kamu. Ada masa tetap di mana Tuhan memperhatikan umatnya untuk memberikan pengharapan terhadap sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan selalu semuanya itu damai sejahtera. Yeremia menyampaikan hal-hal khusus yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dalam proses menunggu 70 tahun itu. Seperti kita yang tidak menyia-nyiakan waktu bahwa kita terhalang oleh karena pandemi dan tidak bisa ngapa-ngapain di rumah. Oh tidak seperti itu. Apa yang dilakukan, yang disuarakan oleh Yeremia, yang harus dilakukan oleh bangsa Israel? Di ayat 12-13 pernyataan Yeremia sangat luar biasa. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Mari kita buat bagian ini juga menjadi bagian kehidupan kita yang optimis itu. Bahwa kita tidak akan pernah berhenti memohon kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku akan mendengarkan kamu. Teruslah berdoa, berharap segala sesuatunya akan kembali seperti semula. Selesai COVID-19. Apakah hanya itu yang disuarakan oleh Yeremia untuk bangsa Israel yang harus menunggu dalam proses 70 tahun? Ternyata tidak. Dilanjutkan lagi. Mereka harus bagaimana? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apa yang bisa kita lihat dari bagian ini? Hampir 10 bulan dikatakan oleh Kak Adis tadi. Kita punya kebebasan yang diberikan Allah justru berubah menjadi kebebasan yang sangat bertanggung jawab. Kita makin dekat dengan Tuhan, makin berserah kepada Tuhan untuk segala situasi. Dan itulah yang harus disuarakan oleh Yeremia kepada bangsa Israel sambil menunggu yang tidak pasif, tetapi menunggu secara aktif, begitu ya. Menemukan aku kalau mereka berusaha mencari Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku 10 bulan ini, bertanyakah kita kepada Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan walaupun keadaannya seperti ini? Bertanyakah kita kepada Tuhan? Kakak Sela bertanya? Bertanya terus kepada Tuhan melalui doa kita. Dan ternyata Tuhan bilang dalam penguatan janji yang disampaikan oleh Yeremia dari bacaan kita, aku akan memberi kamu menemukan aku. Akan dijawab doa kita. Ketika kita mencari Dia, akan kita menemukan Dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah-rumah, yang beribadah pada malam hari ini, pemulihan dari Tuhan itu akan terjadi. Dan kalau ini kita kaitkan dalam persiapan kita menjelang mengingat rayakan kelahiran Tuhan Yesus, sekali lagi, bukan pada suasananya sukacita Natal itu menjadi tolak ukur kita, bukan pada suasananya, tetapi bagaimana caranya kita semua jemaat Tuhan untuk terus bisa memaknai Natal tahun 2020 dengan cara yang berbeda, cara yang berkualitas sebagai orang percaya. Apa itu cara yang berkualitas? Kehidupan vertikal yang semakin harmonis kepada Tuhan. Kehidupan horizontal bahwa kita terus bisa berdampak untuk menjadi berkat. Ini firman Tuhan yang bisa tersampaikan mengakhiri ibadah keluarga.
Sudah Tuhan buktikan sebetulnya proses bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Kita bisa beribadah kan selama hampir 10 bulan ini. Ibadah Pelkat berjalan, ibadah keluarga berjalan, ibadah hari Minggu berjalan, walaupun dalam situasi dan juga modifikasi pemberitaan firman Tuhan yang berbeda. Ini membuktikan apa? Harapan kita besar untuk Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua menutup tahun 2020 dalam ibadah keluarga, dan nanti kalau dimulai lagi di bulan Januari 2021, buktikanlah komitmen, keoptimisan, dan perubahan total dari kita. Itu yang Tuhan tunggu dari kita semua. Tuhan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita dan juga sharing kita malam hari ini, mari kita bersatu dalam syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan malam hari ini adalah bentuk keoptimisan bahwa kami semua pelayan-pelayan Tuhan terus berkreasi untuk menerjemahkan firman Tuhan. Baik itu dalam pemberitaan-pemberitaan firman ataupun dalam percakapan-percakapan seperti yang kami lakukan malam hari ini. Kami sudah sharing tentang kehidupan baru yang kami jalani, yang tidak akan pernah menghilangkan rasa optimis kami terhadap situasi dan keadaan yang masih belum terselesaikan karena COVID-19. Dan malam hari ini juga kami sudah mendengarkan kembali firman Tuhan yang menutup seluruh rangkaian ibadah keluarga di tahun 2020. Kami akan terus menanti jawaban Tuhan. Dan dalam penantian itu kami terus juga hidup dalam pertobatan. Dengan berdoa, dengan terus berelasi dengan Tuhan secara baik. Kami juga terus mau berusaha mencari dan bertanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itulah pengharapan kami untuk menerima janji Tuhan. Dan dengan dasar firman Tuhan malam hari ini, kami siap menyambut dan mengingat rayakan Natal dengan tetap sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa dalam surga untuk setiap pelayan Tuhan yang berjuang untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dari setiap penyelenggara pelayanan. Untuk setiap pemberitaan firman Tuhan yang didengar oleh seluruh jemaat Tuhan, biarlah respon-respon positif boleh diberikan oleh jemaat melalui firman Tuhan yang diaminkan
berarti firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dilakukan oleh seluruh pendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk tuntunanmu dalam ibadah keluarga sepanjang tahun 2020. Dan pada akhirnya kami tetap mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Biarlah pengharapan-pengharapan menguat bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan pemimpin bangsa Indonesia. Kami juga tetap berdoa untuk penderitaan umat manusia. Biarlah sukacita menyambut Natal itu juga diterima oleh seluruh orang dengan apapun penderitaan yang mereka sedang jalani. Karena mereka semua yakin bahwa Tuhan menepati janji, memberikan damai sejahtera kepada setiap umat manusia. Bagi mereka yang sakit, berikan pengharapan yang menguat. Bagi mereka yang berduka cita, berikan penghiburan. Bagi mereka yang bergumul, Tuhan hadir menguatkan. Bagi mereka yang sedang terus mencari pekerjaan, Tuhan juga akan memberikannya. Cukupkanlah sandang, pangan, papan, bahkan kehidupan rohani kami, ya Tuhan. Inilah rangkaian syafaat kami mengakhiri seluruh ibadah di tahun 2020. Dan kami pada akhirnya memohon dengan segala kerendahan hati untuk seluruh ibadah keluarga, untuk seluruh ibadah pelkat yang kami ikuti. Berkenanlah Tuhan menerima ibadah-ibadah kami. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Kak Yuli, refleksi dari firman Tuhan. Ibu Pendeta, Kakak Adis, Adek, terima kasih atas refleksi yang telah kita lakukan bersama-sama yang membuat kita mengerti bahwa segala yang terjadi di tahun ini tidak terlepas dari rencana Allah yang baik bagi kita semua. Bagi kami yang ada di gereja ini, bagi Bapak Ibu yang juga ada di rumah. Apa yang kita hadapi saat ini merupakan proses Allah dalam membentuk kita menjadi sebagai pribadi yang terus mencari Allah. Dan pada akhirnya kita harus optimis. Ada kehadiran Allah di akhir dari segala hal. Begitu Bu Pendeta? Ya. Kakak Adis? Ya, Bapak Ibu, demikianlah percakapan kita malam hari ini. Sebelum kita menerima berkat penutup pada malam hari ini, mari kita bernyanyi bersama dari Gita Bakti 225. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku,
semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Baiklah Kak Yuli, Kak Adis, Kak Sela, ibadah kita sudah berjalan dengan baik, bahkan juga obrolan kita juga berkualitas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai, tetapi ibadah aktual kita akan terus berlanjut. Dan saat ini angkat hatimu kepada Tuhan, arahkan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan setiap jemaat Tuhan dari usia anak-anak sampai lanjut usia. Damai sejahtera Tuhan berlaku dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Ibu Pendeta, terima kasih Kakak Adis, terima kasih Kakak Sela, terima kasih semua yang terlibat untuk ibadah keluarga pada malam hari ini. Selamat menyambut Natal tahun 2020, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan berkati.